Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga kita semua sehat selalu ya. Kita akan belajar tema 7, kebersamaan, subtema 4, kebersamaan di tempat wisata, pembelajaran 3 dan 4 bersama Bu Ayu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warazukni fahman amin. Oke, kita buka halaman 97. Kita akan belajar menentukan nilai pecahan. Ingat ya teman-teman, nilai pecahan adalah sebagian dari keseluruhan. Nah, di sini Siti mempunyai 2 ekor ayam. Siti memberi 4 jagung kepada seekor ayam berwarna putih dan seekor ayam berwarna coklat. Nah, ayam berwarna putih ini diberi 2 jagung. Sedangkan ayam berwarna coklat sama ya, diberi 2 jagung juga. Nah, ayam berwarna putih mendapatkan setengah bagian. Ayam berwarna coklat mendapatkan setengah bagian juga. Nah, setengah bagian dari 4 adalah 2. Jadi Siti membagi jagung dengan adil. Ayam-ayam itu makan dengan lahap. Siti senang melihat ayam-ayam itu makan. Nah, gampang ya teman-teman. Cara menentukan nilai pecahan ya. Jadi intinya 1/2 dari jagung adalah 2. Ya, jadi gampangnya itu adalah 4 dibagi 2 sama dengan 2 ya. Jumlah jagungnya berapa dibagi dengan nilai pecahannya ya. Nah, selanjutnya kita akan melompokkan teman sekolah berdasarkan karakteristik individu. Sebelumnya Siti memberi makan ayamnya. Nah, sekarang Siti mau menceritakan tentang teman-temannya yang berbeda karakter di sekolah. Ada yang suka wisata ke kebun binatang dan ada juga yang tidak suka ke kebun binatang. Tapi Siti tidak mempermasalahkan perbedaan itu. Walaupun berbeda, Siti tetap bermain bersama teman-temannya. Nah, Siti juga tetap hidup rukun dalam perbedaan tersebut. Ingat ya teman-teman, kita harus menanamkan sikap toleransi, yaitu sikap saling menghormati dan menghargai dalam perbedaan. Menulis kalimat yang mengandung kata sapaan. Ingat ya teman-teman, kata sapaan adalah kata yang dipakai untuk menyapa seseorang, baik secara lisan maupun tertulis. Nah, Ibu ingatkan kembali, kata sapaan dapat diambil dari satu nama orang ya. Contohnya Siti, Rina, Budi, dan lain-lain. Bisa diambil juga dari kekerabatan. Contohnya bapak, ibu, kakak, adik, dan lain-lain. Dan bisa juga diambil dari profesi atau pekerjaan orang tersebut. Contohnya dokter, polisi, guru, dan lain-lain. Nah, kita akan membahas aturan penulisan kata sapaan, yaitu yang pertama, huruf awal kata sapaan ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Contohnya kata Pak, ya, P-nya besar. Pak, kami berangkat ke sekolah ya. Nah, silahkan masuk Bu. B dari kata sapaan Bu ini juga menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Yang kedua, bila diikuti nama diri atau nama orang tersebut, sapaan dapat disingkat atau ditulis tidak lengkap. Contohnya, mohon tunggu sebentar Bu Ana. Nah, ini disingkat ya, kan berawal dari kata ibu. Tapi karena dituliskan atau disebutkan nama si ibu tersebut, jadi disebutnya Bu Ana, bukan Ibu Ana ya. Selanjutnya, yang kedua contohnya, silahkan duduk di kursi ini Bu Siti. Nah, kalau ini lengkap ya, Ibu Siti, seperti itu. Jadi bisa ditulis 2 cara ya teman-teman. Bisa disingkat, bisa juga ditulis lengkap ya. Bu, Ibu, Pak, Bapak. Yang ketiga, bentuk sapaan singkat dapat dipakai jika tidak disertai nama diri. Contohnya, di sini ada kata sapaan menggunakan kekerabatan sama profesi ya atau pekerjaan. Contoh pertama, apa penyakit yang dideritanya, Dok?
huruf D-nya besar. Ini dok ini berawal dari kata dokter ya, disingkat jadi dok. Nah, kalimat yang kedua, K, sebaiknya kita masuk lewat pintu itu. Kata huruf K dengan K menggunakan huruf kapital. Disingkat K berawal dari kata K ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau sudah mengerti silahkan diberi garis atau diwarnai menggunakan stabilo pada cerita harimau dan tupai ya. Temukan kata sapaannya. Kemudian isi evaluasi pembelajaran 3 di halaman 99. Nah, selanjutnya kita buka halaman 100. Kita akan mengelompokkan teman berdasarkan suku atau asal daerahnya. Nah, teman-teman, memiliki teman dari berbagai daerah sangat menyenangkan loh. Kita dapat berbagi pengalaman, serta kita dapat mempelajari kebudayaan daerah lain. Kita dapat mempelajari bahasa daerah, kesenian daerah, dan pakaian daerah. Ingat ya, meskipun berbeda asal daerah, kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Kita harus saling menghormati. Sikap saling menghormati merupakan kunci hidup rukun. Nah, hidup dengan saling menghormati dan menghargai antar sesama disebut hidup rukun. Nah, kalau sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan itu disebut toleransi. Nah, berikut gambar keragaman budaya di Indonesia. Ini ada pakaian adat dan rumah adat dari berbagai daerah ya teman. Ada dari Aceh, Jawa Tengah, Bali, Jawa Timur, Kalimantan, dan juga dari Papua. Nah, di situ ada rumah adat dari Sumatera Barat, Jawa Tengah, Bali, dan Papua. Nah, ada juga pakaian adat dari Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, ada dari DKI Jakarta, dari Jawa Barat, dari Bali. Nah, berbeda-beda ya teman-teman. Ibu ingatkan kembali, meskipun kita berbeda, kita harus tetap hidup rukun dan tetap menanamkan sikap toleransi. Nah, masih tentang menulis kata sapaan dalam kalimat dengan ejaan yang benar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita melakukan kegiatan komunikasi. Nah, salah satu kegiatan komunikasi adalah menyapa seseorang. Untuk menyapa seseorang, kita menggunakan kata sapaan. Jadi, yang dimaksud dengan kata sapaan yaitu kata yang digunakan untuk menyapa seseorang. Ingat ya teman-teman, jika kata sapaan berbentuk tertulis, maka ditulis berawal dengan huruf kapital atau huruf besar. Nah, silahkan kalian coba buat kalimat sapaan menggunakan kata ibu, adik, dokter, tuan, atau saudara ya. Tulis langsung di halaman 101 di Ayo Berlatih. Selanjutnya kita masih belajar membedakan dan menentukan nilai pecahan. Nah, Bu Guru mengajak seluruh siswa kelas 2 mengunjungi kebun binatang. Kunjungan ke kebun binatang dilakukan selama 3 hari berturut-turut, yaitu hari Senin, Selasa, dan Rabu. Nah, jumlah siswa kelas 2 yang ikut kunjungan sebanyak 36 siswa. Bu Guru membagi siswa. Nah, pada hari Senin, Bu Guru membagi siswa menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok memiliki anggota yang sama banyak. Ibu ingatkan kembali, nilai pecahan adalah nilai dari sebagian dari keseluruhan. Jadi, 2 kelompok ini, setiap kelompok dinyatakan dalam pecahan 1/2. Nah, setiap kelompok terdiri dari 18 siswa. Dapat dari mana Bu 18 siswa? Nah, jumlah siswanya kan 36. Jadi, caranya 36 dibagi 2. Maka akan didapat 18. Seperti itu ya teman-teman. Lalu di hari Selasa, Bu Guru membagi menjadi 3 kelompok ya. Dari 36 siswa dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, setiap kelompok ini dapat dinyatakan dalam pecahan 1/3.
Nah, setiap kelompok terdiri dari 12 siswa. Dapat dari mana, Bu, 12 siswa? 36 dibagi 3. Nah, maka akan didapat 12. Nah, di hari Rabu, Bu Guru membagi 36 siswa menjadi 4 kelompok. Nah, setiap kelompok ini dapat dinyatakan dalam pecahan 1/4. Dalam setiap kelompok terdiri dari 9 siswa. Bu dapat dari mana 9 siswa? Dari 36 dibagi 4, ya, sama dengan 9. Nah, kalian buka halaman 103, di situ ada ayo berlatih, ya. Kerjakan soal-soal berikut. Nah, di nomor 1, siswa yang sedang berada di dalam aula ada 24 siswa. Nah, tentukan setengah bagian dari siswa di aula adalah, nah, yang kedua, sepertiga bagian dari siswa di aula. Yang ketiga, 1/4 bagian dari siswa di aula. Caranya sudah Ibu tulis nih. Jadi 24 siswa tersebut untuk yang A 24 dibagi 2 karena yang ditanya setengahnya. Yang B 24 dibagi 3 karena yang ditanyakan sepertiga bagiannya. Yang C 24 dibagi 4 ya, karena yang ditanyakan 1/4. Begitu seterusnya untuk mengisi nomor 2 ya teman-teman. Kalau sudah, dilanjut mengisi evaluasi pembelajaran 4 di halaman 103. Nah, dari soal matematika yang tadi kita isi ya, cara yang lebih mudah juga bisa kita ingat lagi tentang pembagian kebalikan dari perkalian ya teman-teman. Contohnya 36 dibagi 4 berapa? Nah, kita ingat-ingat saja perkalian 4. 4 dikali berapa dapat 36. Ya, betul. 4 dikali 9 sama dengan 36. Jadi 36 dibagi 4 sama dengan 9 ya. Contohnya lagi nih, 24 dibagi 3 berapa hasilnya? Nah, kita ingat-ingat lagi perkalian 3. 3 dikali berapa sama dengan 24? Ya, 3 dikali 8 sama dengan 24. Jadi, 24 dibagi 3 sama dengan 8. Oke teman-teman, semoga kalian mengerti dengan materi yang disampaikan. Lebih dan kurangnya